Sebelum menonton videonya, klik tombol subscribe dulu. Jangan lupa klik tombol lonceng juga untuk terima notifikasi setiap ada video baru dari aku. Gimana? Udah? Sip? Oke, yuk, cus, happy watching! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with Miss Hari Dewi. Dan hari ini, seperti biasa, di hari Sabtu, biasanya aku akan share tentang hal-hal yang berkaitan dengan personal life aku, pengalaman-pengalaman aku, kemudian sharing-sharing tentang apa yang udah aku alamin, dan semoga bisa diambil sebagai pembelajaran. Nah, kali ini aku akan bahas gimana, apakah menjadi wanita yang bisa memasak itu penting gak sih? Atau nggak penting? Gimana menurut kalian? Well, kalau aku sendiri, menurut aku nih sekarang ternyata bisa masak itu cukup penting. Ada beberapa alasannya, tapi aku mau cerita dulu. Jadi backgroundnya aku ketika nikah sama sekali nggak bisa masak. Jadi nggak pernah punya pengalaman masak kecuali memang masak air dan masak mie instan. Apakah ada juga yang seperti itu, saudara-saudara? Gitu. Jadi benar-benar nikahnya modal nekat. Jadi suami aku mau dikasih makan apa ya itu masih belum tahu. Nah, terus akhirnya biasa kan kayak biar ceritanya biar kayak di drakor-drakor, lucu-lucuan, itu belajar masak bareng. Tapi hasilnya adalah aku masak tempe hangus, aku masak terong pahit, pokoknya masak yang enteng-enteng aja itu, bahkan masak sambal aja aku tuh nggak bisa. Nah, mulailah aku kemudian bertanya-tanya pada diriku, apakah memang aku kayaknya nggak bisa masak deh? Tangan aku tuh kayaknya emang nggak ditakdirkan untuk memasak. Nah, abis itu kan akhirnya ya udah deh kita mutusin udah catering aja, ngapain ribet-ribet, tinggal bayar terus makan kan beres gitu. Tapi lama-lama akhirnya kita harus akuin kalau makanan beli itu pasti yang pertama boros. Ya, karena kalau biasanya kalau kita masak 30.000 itu bisa untuk 3 kali makan. Tapi kalau beli 30.000 itu cuma 1 kali makan. Bayangin dong, pengeluaran buat makan bisa membengkak 3 kali lipat. Habis itu bosen. Akhirnya bolak-balik itu aja. Ayam goreng, ayam bakar, ayam goreng, ayam bakar, bakso, mie ayam, bakso, mie ayam. Makanya mengembang dengan sempurna ini badan. Akhirnya mutusin buat masak karena memang bener-bener bosen. Jadi aku pengen masak-masakan makanan yang aku sering makan dulu waktu aku belum nikah gitu. Jadi bener-bener pengen nyoba masa sih aku emang nggak bisa masak gitu. Jadi ada hal-hal yang aku lakuin nih. Jadi yang pertama aku tuh gabung ke grup-grup masak. Aku gabung ke grup masak-masak ibu-ibu gitu. Yang namanya di Facebook itu grup langsung enak. Jadi setiap hari ada share-share resep. Dan aku kayak mulai masa sih aku nggak bisa. Terus aku baca juga pengalaman-pengalaman ibu-ibu di sana yang awalnya nggak bisa masak, tapi akhirnya malah bisa buka catering. Dan aku kayak ngerasa semua bisa dipelajarin kan gitu loh. Terus yang kedua yang aku lakuin adalah menginstal aplikasi masak. Bahkan aku pakai akun yang premium yang bayar 99.000 per 3 bulan gitu buat dapetin resep yang bener. Kadang-kadang ada resep banyak ya, tapi kadang-kadang ada juga yang ngawur kok. Jadi gimana masakan yang nggak ngawur kalau resepnya ngawur. Jadi aku selalu pakai yang premium yang resepnya itu trusted gitu. Terus aku juga sering tanya-tanya resep sama mama aku, sama ibu aku, mertua aku. Jadi tanya-tanya yang resep yang aku pengen buat, terus tipsnya gimana, harus gimana, apa yang dihindarin, kayak gitu supaya tempe manis aku. Jadi aku pernah ya buat tempe manis
tempe manis doang guys. Itu tempenya entah gimana jadi satu, lengket, jadi kayak batu, nggak bisa dimakan gitu. Jadi separah itulah gitu loh. Terus buat sambal rasanya pahit gimana gitu. Aku nggak ngerti kenapa. Nah, terus akhirnya ya itu dia udah ikut gabung grup masak, terus install aplikasi masak, diikutin aja step-stepnya. Habis itu ya terakhir trial and error. Jadi untuk trial dan error ini aku sangat berterima kasih pada suami aku yang kayak kita harus yang pertama itu ikhlas masaknya. Masak itu harus dengan niat, kemudian hati yang bersih, tulus ikhlas, ingin memasak masakan untuk keluarga. Pasti masakannya itu ya kalau nggak enak paling nggak bisa dimakan. Jadi aku sih berasa bersyukur udah sampai di tahap ini. Nggak pernah lah yang namanya masak itu sampai gosong lagi, sampai rasanya pahit atau rasanya aneh gitu, nggak pernah. Dan aku jadi bisa nabung, terus apa ya, lebih dipuji-puji sama suami. Aduh enak banget itu tuh kalau udah ngedenger ya kata suaminya, aduh mah ini enak banget ya, itu kayak udah capek dan rempongnya apapun itu lewat gitu. Jadi sebenarnya yang namanya masak itu pilihan dan memang harus dilakuinnya dengan keinginan sendiri gitu. Aku tuh dulu juga sebel kok, maksudnya masa jadi istri dikatain misalnya, masa jadi istri nggak bisa masak gitu, harus dimasakin suami supaya nanti suaminya lengket, nanti malah suaminya cari istri lain kayak gitu-gitu. Aku tuh nggak suka diancam kayak gitu-gitu. Biarlah, maksudnya aku ngerasain sendiri. Memang biarlah aku pengen aja sendiri gitu. Jadi kalau dari yang aneh-aneh gitu nggak masuk ke aku. Jadi memang karena keinginan aku sendiri gitu. Memang ribetnya masak sendiri adalah yang pertama nyuci perabot. Itu ribet banget. Masaknya padahal simple, cuma oseng doang. Tapi perabotannya banyak, tiba-tiba udah cucian piring itu banyak aja. Itu sih yang bikin males, itu aja. Sisanya aku seneng sih karena kegiatan belanja itu biasanya aku lakuin pagi-pagi, jadi sambil jalan-jalan sama anak, sama suami, nyapa-nyapa tetangga. Jadi bisa sekalian sambil jalan-jalan. Terus kayak supaya kalian itu nggak bingung buat nentuin menu. Kalau aku nih biasanya aku udah ngedesain menu buat bukan seminggu lagi guys, sebulan. Aku biasanya sudah nentuin menu sebulan. Nah tinggal, jadi udah aku paket-paketin. Jadi kalau akan ada 31 menu yang udah aku sediain. Habis itu tinggal kita wheels, aku masukin tuh ke wheels. Jadi tinggal cering diundi, jadi nggak akan bingung besok masak apa ya, kayak gitu nggak usah. Jadi tinggal pencet cering. Nah, kalau hari itu, yang keluar adalah besok aku harus masak sayur sop, ayam suwir, dan tempe manis. Udah tinggal belanja aja bahannya. Jadi ada rasa penasarannya, terus juga nggak bingung, nggak capek sendiri, nggak, aduh masak apa sih, aku capek. Nah, kadang-kadang biasanya berantemnya karena itu sama suami. Jangan aku doang dong yang mikirin menu besok, kayak gitu. Kamu dong yang nentuin pengennya apa, atau pengennya dimasakin apa, gitu. Kayak gitu-gitu, jadi nggak harus debat lagi karena sudah ada. Jadi satu paket menu itu akan ketemu laginya baru bulan depan. Asik kan, nggak bosen jadinya. Itu aja sih menurut aku. Jadi buat kalian nih yang rasa saat ini belum bisa masak, jangan sampai nggak bisa masak itu bikin kalian takut nikah, oke? Jadi kalau nggak bisa masak itu bukan berarti pernikahan kalian akan diambang kehancuran. Kalau mau belajar akan ada waktunya belajar sendiri, belajar nanti sama suami, kan romantis juga, bisa belajar bareng-bareng, kamu yang masak, aduh disuapin, dicicipin sama suami, jadi nggak usah takut gitu, nggak usah lebay jadinya kalau misalnya belum bisa masak sebelum nikah. Tapi kalau udah bisa masak,
Aku acungin jempol. Karena kan ada tuh suami-suami atau calon-calon suami yang memang mempunyai standar kalau calon istrinya harus bisa masak. Untunglah ya Allah, aku punya suami yang sangat tidak ribet. Itu aja sih sharing pengalaman aku. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik lah ya buat kalian. Jadi ingat, memasak itu bukan sebuah keharusan, tapi pilihan. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa masak. Masak sendiri, perut kenyang, dan juga lebih bersih. Oke, sekian sharing aku. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.